Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Mustaqim, MPM 25220104. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan fungsi-fungsi paru-paru. Nah, yang pertama yaitu trakea. Trakea ini dia kayak selang. Nah, trakea itu berfungsi sebagai mengalirkan udara dari laring ke paru-paru dan sebaliknya, menghantarkan, melembabkan, serta menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu bronkus kiri. Nah, bronkus kiri berfungsi sebagai mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru kiri, mendistribusikan oksigen ke lobus kiri dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru kiri. Nah, selanjutnya yaitu bronchis. Bronchis itu berfungsi sebagai menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru, melembabkan udara yang dihirup dan menyaring partikel asing seperti debu dan bakteri. Nah, selanjutnya yang D itu namanya bronkeolus. Bronkeolus. Nah, bronkeolus tersebut berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan mengontrol aliran udara tersebut. Untuk yang E yaitu lobus kiri. Lobus kiri itu berfungsi mengendalikan tubuh sebelah kanan, bahasa, berbicara, berpikir, logis, analisis, dan memori. Untuk yang ke yaitu pleura. Pleura adalah melindungi paru-paru dari gesekan dinding dada, membantu pergerakan paru-paru saat bernapas dan adanya cairan pelumas, serta menjaga keseimbangan tekanan di rongga dada agar paru-paru dapat mengembang dengan optimal. Nah, selanjutnya yaitu fluid. Nah, fluid tersebut berfungsi sebagai pelumas agar paru-paru tidak bergeser dengan dinding saat bernafas. Selanjutnya yaitu diafragma. Diafragma berfungsi untuk pernapasan dengan diafragma adalah berfungsi untuk pernapasan dengan berkontraksi dan bergerak ke bawah saat menarik nafas untuk memungkinkan paru-paru mengembang dan rileks serta bergerak ke atas saat menghembuskan nafas. Nah, ini yaitu alveoli. Selanjutnya alveoli. Nah, alveoli sebagai tempat pertukaran gas di paru-paru, yaitu mengambil oksigen dari udara yang dihirup untuk disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah dan melepaskan karbon dioksida dari darah untuk dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Terus lobus kanan. Nah, lobus kanan
berfungsi sebagai pemrosesan nutrisi yang diserap dari usus, pengaturan kadar gula darah, pemecah obat-obatan, penyaring racun, dan penyimpanan vitamin esensial. Nah, yang terakhir yaitu bronkus kanan. Nah, bronkus kanan berfungsi mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan membantu menyaring serta melembabkan udara yang dihirup. Oke. Nah, di sini saya disuruh untuk menganalisis video yang tertera. Nah, silahkan lihat videonya dengan saksama ya guys ya. Kalau kau perlu aku, dunia seakan milikmu. Bagai embun pagi kan ku nanti hanyutkan. Karena aksesnya lebih cepat tuh, langsung keluar kena oksigen keluar guys. Oke, dari video yang terlampir tadi, seorang penyanyi di panggung kompetisi mengalami kejadian pingsan secara tiba-tiba atau bisa sesak nafas. Nah, tanda utamanya penurunan kesadaran, kemungkinan pucat dan lemas. Untuk intervensi dini segera dibaringkan dan dipasang kanul nasal oksigen oleh petugas medis. Nah, untuk diagnosanya, untuk diagnosa keperawatan masalah kesehatan kritis yang dihadapi saat itu, penurunan curah jantung, shock berhubungan dengan penurunan aliran darah ke otak akibat respon stres atau kecemasan. Nah, ketidakefektifan pola napas, terus dibuktikan dengan pingsan dan perlunya bantuan oksigen. Nah, risiko cedera berhubungan dengan kehilangan kesadaran mendadak, yaitu bisa jatuh. Ansietas berhubungan dengan kehilangan kesadaran dengan situs tampil di publik yang bertekanan pencernaan dan implementasi. Nah, tindakan prioritas yang terlihat dilakukan prioritas A, B, C, airway, breathing, declusion. Nah, stabilisasi jalan nafas dan pernapasan, implementasi nafas. Nah, pemasangan oksigen kanul nasal untuk menjamin suplai oksigen ke otak. Nah, implementasi siklus, posisikan klien berbaring atau kaki sedikit ditinggikan untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Nah, untuk dukungannya yaitu memindahkan klien ke tempat yang lebih tenang, memberikan sentuhan menenangkan. Untuk pemantauannya, pemeriksaan dan membantu tanda-tanda vital, nadi, napas, kesadaran. Untuk evaluasinya yaitu hasil tindakan dan rekomendasi selanjutnya. Nah, hasil kesadaran klien kembali terlihat sadar saat dipasang oksigen. Tanda vital diharapkan membalikan. Nah, tindakan selanjutnya yaitu
rujuk lanjut untuk pemeriksaan medis menyeluruh untuk mencari penyebab pasti pingsannya dan memberikan edukasi manajemen stres kecemasan sebelum tampil kembali. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.